tugas pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati para teman-teman kader PKK Desa atau Kelurahan Sekecamatan Mustol. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka lomba penyuluhan kader Dasawisma dalam rangkaian kegiatan Jambore Kader PKK Kecamatan Mestong tahun 2019. Selanjutnya tak lupa selawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada pepatah lama Bu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau sudah tak cinta maka tak mau tahu ya Bu ya. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Yuliawati. Saya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamaji. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk berdiri sejenak di sini ya Bu, untuk menyampaikan sedikit materi saya, yaitu mengenai Dasawisma yang saya beri judul Peran Dasawisma dalam Kegiatan PKK. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang Dasawisma, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian PKK itu sendiri. Ibu-ibu di sini sudah paham ya Bu ya tentang pengertian PKK ya Bu ya? Belum Bu ya? Nah kalau belum saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Pengertian PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, atau yang sering kita singkat dengan PKK, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di Indonesia. Jadi PKK ini Bu, seiring dan sejalan dengan program pemerintah. Dengan kata lain, PKK adalah mitra dari pemerintah. Lalu apa tujuan dari PKK ini ya Bu ya? Nah, tujuan PKK ini Bu, untuk memberdayakan keluarga, agar keluarga tersebut dapat hidup sejahtera, dapat hidup bahagia, sehat lahir dan batin. Ibu-ibu mau Bu menjadi keluarga yang sejahtera Bu? Mau ya Bu ya? Saya juga mau Bu menjadi keluarga yang sejahtera. Kalau kita hidupnya sejahtera Bu, insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk mencapai tujuan PKK ini Ibu, maka terumuslah atau tertuanglah yang namanya 10 program pokok PKK. Nah, apa itu ya 10 program pokok PKK? Saya yakin Ibu semua sudah hafal ya Bu ya. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2 gotong royong, 3 pangan, 4 sandang, 5 perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6 pendidikan dan keterampilan, 7 kesehatan, 8 pengembangan kehidupan berkooperasi, 9 kelestarian lingkungan hidup, dan yang ke-10 adalah perencanaan sehat. Nah, di antara 10 program pokok PKK ini Bu, terbagilah menjadi 4 kelompok atau yang kita kenal dengan Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Pokja 1 ini Bu membidangi 2 bidang ya Bu ya, yaitu bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta bidang gotong royong. Pokja 2 juga 2 bidang, yaitu bidang pendidikan dan keterampilan serta bidang pengembangan kehidupan berkooperasi. Pokja 3 juga 3 bidang Bu, pangan, sandang, dan perumahan tata laksana rumah tangga. Pokja 4 juga 3 bidang, yaitu kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Nah, itu tadi adalah 10 program pokok PKK. Nah, di antara untuk mencapai 10 program pokok PKK ini Bu, ada yang namanya Dasawisma. Lalu apa pengertian Dasawisma ini sebenarnya Ibu-ibu? Dasa adalah 10, Wisma artinya rumah, jadi 10 rumah. Jadi kelompok Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 kepala keluarga yang saling berdekatan ataupun bertetanggaan Bu. Setelah terbentuk kelompok ini Bu-ibu, dipilihlah satu untuk menjadi ketua Dasawisma. Nah, siapa yang memilih ketua Dasawisma ini Bu? Ya, anggota kelompok tersebut ya Bu ya.
dasar bagi Dasawisma dalam menjalankan kegiatannya. Jadi kegiatan Dasawisma ini Bu, ya bersumber pada 10 program pokok PKK Bu, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, pengembangan lebih bermanfaat dan seterusnya sampai perencanaan sehat. Itulah kegiatan dari ibu-ibu Dasawisma. Banyak hal ibu-ibu sekalian yang saya hormati kegiatan Dasawisma. Misalnya saja Bu, dalam hal administrasi. Misalnya ibu-ibu Dasawisma ini bertugas mengupdate, tahu Bu mengupdate Bu? Memperbarui data dari tiap-tiap keluarga. Kalau kita lihat ya Bu ya, Dasawisma ini kan cakupannya kecil ya Bu ya, 10 rumah, 10 rumah, 10 rumah. Jadi ini akan lebih memudahkan dalam pengambilan data ya Bu ya, akan lebih efektif dan efisien. Misalnya saja ada yang meninggal dunia, dicatat. Ada yang ibu hamil, ibu yang barusan melahirkan, berapa jumlah balita, berapa jumlah lansia, dan seterusnya. Itu merupakan tugas dari Dasawisma. Bayangkan saja Bu, kalau tidak ada Dasawisma Bu, mungkin akan kerepotan ya Bu ya. Itulah tujuan dari Dasawisma Bu, untuk memudahkan dalam pendataan tiap-tiap keluarga. Selanjutnya, apalagi kegiatan Dasawisma Bu? Misalnya dalam hal gotong royong, melakukan kerja bakti, membersihkan pekarangan rumah Bu. Saat ini Bu-ibu semua, kita sudah memasuki musim penghujan ya Bu ya. Nah, dengan mengajukan kerja bakti Bu, kita bisa mencegah munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya. Misalnya apa? Demam berdarah. Dengan melakukan kerja bakti bersama-sama, kita akan memberantas jentik-jentik nyamuk, sesuatu hal yang bisa menumbuh kembangkan nyamuk, sehingga kita bisa mencegah penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Selanjutnya dalam hal pangan misalnya Bu, Dasawisma juga bisa memberikan penyuluhan kepada keluarga agar bisa hidup sehat dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang ada, dengan menanami berbagai macam sayuran misalnya, buah-buahan dan lain sebagainya. Saat ini Bu, pemerintah kita lagi giat-giatnya memberantas yang namanya stunting. Benar ya Bu ya? Stunting ini Bu apa Bu? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh Bu, akibat kekurangan gizi yang kronis. Kekurangan gizi yang kronis Bu, itu tuh stunting Bu. Nah, bagaimana cara kita agar ikut berperan serta dalam mencegah stunting ini Bu? Ya dengan pangan ini kita pemberdayakan keluarga untuk menanam sayuran ataupun buah-buahan dan memiliki asupan gizi yang cukup untuk keluarga kita. Jika gizi keluarga kita terpenuhi Bu, insya Allah kita juga akan menjadi sehat dan terbebas dari yang namanya stunting. Nah, itulah Bu peranan Dasawisma. Jadi apa peranan Dasawisma dalam PKK? Peranan Dasawisma dalam PKK adalah mensukseskan 10 program pokok PKK, karena Dasawisma adalah garda terdepan dalam kegiatan PKK. Maka dengan demikian, yuk semoga Dasawisma ini bisa memotivasi keluarga bagaimana bisa hidupnya sejahtera, makmur dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ini materi yang dapat saya sampaikan Bu. Sebelumnya saya juga ada pantun Bu. Jalan-jalan ke kota baru, nyasarnya ke Buta Brebes. PKK suka maju, pokoknya the best. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi